Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dhairiyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Tak terasa sekarang sudah tanggal 1, yaitu pada bulan Sya'ban. Tak terasa setelah Sya'ban 1 bulan lagi datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Bulan Ramadan bentar lagi datang. Bulan yang kita tunggu-tunggukan sebentar lagi menjumpai kita. Sekarang tergantung bagaimana kondisi kita bisa memanfaatkan atas segala ridha Allah. Dengan keridhaan Allah kita diberikan umur yang panjang ini, bisa kita gunakan atau tidak, apa justru sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat. Bisa kita gunakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Suatu kebanggaan buat kita apabila di bulan Ramadan kita bisa menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, mengurangi dosa-dosa kita. Semua apa yang kita lakukan terbentur dengan suatu keadaan di mana keadaan ini iblis mencengkramak dalam kondisi fisik tubuh pada diri kita. Namun bagi orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bagi orang yang beriman tidak akan pernah ada kerugian. Kerugian bagaimana? Tidak pernah ada kerugian bagi hamba Allah yang takwa Allah dan beriman. Allah akan jaga ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. 1 bulan tidak lama. Kemarin baru masuk bulan Rajab. Tak terasa sekarang masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk bulan Ramadan. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Ternyata waktu ini berguling cepat. Mohon kepada Allah, semoga kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa apabila kita bisa gunakan semua ini dengan sebaik-baiknya. Dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri semua keadaan-keadaan yang kita alami sekarang ini.
Semua ini yang kita lakukan senantiasa berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 5 nikmat yang harus kita syukuri. Jadi ada 5 nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, dan harus kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini. Lebih-lebih dengan datangnya bulan Ramadan, ada kaitannya kuat sekali dan erat sekali. Nikmat pertama adalah nikmat yang Allah berikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yaitu nikmat apa yang pertama? Nikmat fitriyah. Di mana nikmat fitriyah ini, kalau kita bulan Ramadan setelah puasa 1 bulan penuh, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nikmat fitriyah adalah nikmat pembawaan kita dari lahir. Kita lahir dalam keadaan tubuh komplit, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, semua. Ini adalah nikmat fitriyah, nikmat yang Allah berikan dengan keadaan apapun pada hambanya ketika lahir, dan ini digunakan untuk ibadah atau sebaliknya digunakan untuk berbuat maksiat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak. Konon mereka yang tidak bisa menggunakan manfaat nikmat ini, mereka gunakan semua organ tubuh ini untuk suatu kegiatan yang banyak sekali mudaratnya, bukan bagus fadilahnya, banyak menimbulkan suatu kemaksiatan yang luar biasa. Mereka berdendang ria tidak menyambut datangnya bulan Ramadan, bahkan mereka mencuekin, mencibir dengan datangnya bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat fitrah yang mereka tidak gunakan, nikmat fitrah para mereka yang berbau kufur. Tidaklah tersimpan dalam pikiran mereka dengan ayat-ayat Allah, walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang sombong seperti ini, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di neraka selamanya. Juga dengan ayat yang menyebabkan jika kita tidak bersyukur mensyukuri nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya tidak pandang peduli musibah di mana-mana sekarang ini, tidak pandang peduli, tidak pandang apapun kejadian angin topan di mana-mana, badai ya segala sesuatu di lautan tidak bisa diprediksi sedemikian rupa. Semua mereka yang punya arogansi, tiada daya, semua diperdaya dengan apapun kekuatan alam yang Allah sudah tentukan, jika mereka bukan hamba Allah yang tidak punya iman. Hanya mereka yang punya iman yang bisa mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat fitriyah. Ternyata nikmat fitriyah ini merupakan suatu nikmat yang paling utama. Nikmat yang suatu hal yang harus benar-benar kita bisa mensyukuri. Kita gunakan semua organ tubuh yang ada pada diri kita ini untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang beriman, beradalah kalian di antara orang-orang yang jujur, jujuran dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah ini berhubungan dengan segala sesuatu ikhtiar yang kita lakukan. Ketika kita ingin menggapai suatu pekerjaan, ketika kita ingin mencapai suatu harta atau ingin bisa kaya, akan tetapi sering ketika kita punya kekayaan, sering kita disudutkan. Wa innahu lihubbil khairla syadid. Senantiasa mencintai harta yang berlebihan. Harta dicintai, hubbud dunya dicintai. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa khussila ma fusudur. Apakah kalian enggak tahu ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan apa yang ada di dalam dada kalian, di dalam diri kita? Bakusilama bisyudur, apa yang ada di dalam hati kita nanti diwujudkan ketika kita bangkit di alam kubur. Makanya jangan mencintai duniawi. Boleh mencari dunia, tapi jangan terlalu cinta overload dalam mencintai dunia. Boleh kalian melakukan segala sesuatu, tetapi
tetapi jangan berlebihan. Segala apa yang Allah perintahkan, jalankan. Allah tidak mensukai bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu Allah tantang. Allah ini merupakan gak suka dengan segala sesuatu yang berlebihan. Termasuk ketika kita mau buka puasa, berlebihan seakan-akan semua habis. Ini adalah ciri-ciri adanya nafsi pada diri kita yang terlalu. Nikmat ikhtiariyah. Nikmat kedua ini merupakan suatu nikmat di mana kita dihadapkan dengan kondisi apa yang berhubungan dengan ikhtiar kita, yang berhubungan dengan apa yang ketika kita punya cita-cita di dalam bentuk apapun, sehingga kita kalau ingin punya cita-cita yang bagus, yang banyak menimbulkan banyak sekali fadilahnya, lakukan beberapa sholat sunnah. Wa minal laili fatahaz bihi nafilatalak asa ayyabudka maqama mahmuda. Lakukan sholat tahajud, lakukan sholat sunnah duha, lakukan sholat sunnah yang lain. Ini merupakan bentuk ikhtiariyah kita. Ketika kita membaca zikran katsiran wasabiq bukratan wa asila, membaca zikir sebanyak-banyaknya, ini juga bentuk ikhtiariyah kita untuk senantiasa mendapatkan suatu jabatan, mendapatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan ikhtiar kita, dengan prihatin kita. Kalau prihatinnya bagus, menanam padi, tumbuhnya padi. Kalau kita menanam semangka, tumbuhnya semangka. Gak mungkin kita nanam padi, tumbuh semangka. Unik, antik, dan ini menjadi perhatian khusus. Maukah kita seperti ini? Ketika kita menanamkan amaliyah yang bagus, dengan ikhtiar yang bagus, dengan ujian-ujian yang Allah berikan, maka ini akan berbentur atau akan menghasilkan suatu hal yang bagus pula. Kalau kita sabar di dalam menghadapi ujian. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'asyabirin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya nikmat ikhtiariyah ini penting. Nikmat fitriyah pertama, kedua nikmat ikhtiariyah. Yang ketiga nikmat alamah. Nikmat alamah ini berhubungan erat dengan alam. Seperti adanya api, seperti Allah berikan angin, Allah berikan air, Allah berikan segala sesuatu yang ada hubungan dengan alam. Ketika kita melihat alam, apa yang kita ucapkan, ketajuban kita melihat segala sesuatu yang Allah berikan. Subhanallah, air terjun itu begitu indahnya. Subhanallah, segala sesuatu alam ini begitu indahnya dengan kabutnya. Ketika kita naik pesawat, di atas pesawat, kita melihat di situ ada awan, kita berada di atas awan, kita bilang subhanallah, begitu indahnya awan ini. Itu merupakan suatu nikmat alamah yang Allah berikan buat hambanya. Perlu mensyukuri dan disyukuri. Andai kata kita tidak bisa mensyukuri, salah satu persepsi yang salah apa? Terjadinya suatu musibah apa? Air ketika berlebihan akan mendatangkan bencana. Angin ketika putarnya dengan tekanan yang berlebihan akan mendatangkan bencana. Api ketika berlebihan dengan volume yang luar biasa akan menghanguskan segala apa. Dan banyak lagi. Ini nikmat alamah. Kemudian yang keempat adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan, termasuk inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika kita menjalankan sholat, ya, ketika kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan dengan ketaatan kita kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin, mentaati segala agama yang Allah berikan. Kunafa'a wa yuqimus shalah wa ituz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Lakukan ini karena ini merupakan suatu bentuk agama Allah yang benar. Dengan kebenaran agama Allah seperti ini, maka kita jalankan apa yang harus kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin. Tidak akan aku perintahkan kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita.
Ya ayuhan nafsi mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i. Mereka-mereka yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah, irji'i, kembalilah. Illa Rabbi, kepada Allah, kepada Rabbi yang menciptakan kita, radiyatan, dengan ridha kita, mardiyah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini rangkulan Allah buat hamba-hambanya, agar hambanya tidak masuk ke dalam kekufuran, tidak masuk ke dalam wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ini agar hambanya tidak masuk di situ. Karena kalau masuk di situ, masuk golongan hamba-hamba yang munafik, yang kufur, maka di situ wa la'anahumullah, Allah akan melaknat dengan adanya neraka jahanam, siksa dunia, siksa azab kubur, siksa akhirat, siksa di yaumil hisab, banyak sekali siksa-siksa. Maka dari itu, gunakanlah agama yang kita anut. Kita perlu bersyukur bahwa kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang menjadi umat selain baginda Rasulullah SAW, jadi umat sebelum baginda Rasulullah SAW, pengen sekali dilahirkan kembali. Ya Allah, lahirkan kembali aku ya Allah, jika bisa, agar aku bisa menjadi umat Muhammad. Sementara kita yang sudah menjadi umat Muhammad, kekasih Allah, kenapa kita tidak cinta dengan kekasih Allah? Kenapa kita tidak cinta dengan baginda Rasulullah SAW? Rasulullah cintanya luar biasa kepada umatnya, namun umatnya senantiasa mencuekkan begitu saja. Rasulullah udah janji tidak akan masuk surga, tidak akan menginjakkan kakinya di surga sebelum umatnya semua masuk ke surga. Begitu cintanya Rasulullah pada umatnya. Bagaimana menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasul? Dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang kelima adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah ini adalah nikmat yang berhubungan dengan apa yang ada di alam akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan di dunia ini akan menimbulkan suatu amaliyah yang bagus nantinya di akhirat kelak. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kita nanti akan dibangkitkan dari alam kubur dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mereka yang lupa dengan sholat isya, maka akan bangkit dari alam kubur dalam keadaan kepala seperti kepala babi. Sesuai dengan amaliyah mereka. Ada yang bangkit dari alam kubur, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan banyak sekali berbagai macam aneka ragam. Ada yang bangkit dari kubur, perutnya membesar. Kemudian ada kelocengking, ada segala apa yang menghinggapi, menyiksa perutnya. Masya Allah. Apapun bentuknya, kalau Allah sudah haramkan, hindari. Apapun bentuknya yang Allah berikan itu, bahwa itu riba, kalau bisa dihindari. Setidaknya kita mohon pada Allah dengan tubuh ilallah taubatan nasuhah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wadzaru ma baqiya minar riba. Sebagai hamba Allah beriman, jauhilah riba. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tak terasa sebaiknya kita sekarang sudah ngerti dengan beberapa macam nikmat Allah. Nikmat fitriyah, kemudian nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, kemudian nikmat diniyah, yang kelima nikmat ukhrawiyah. Kita gunakan 5 nikmat ini. Kembali ke dalam ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.